you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salwa Fitriah, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu topik yang cukup menarik mengenai pemasaran internasional, khususnya pada bagian keputusan harga dan juga keputusan distribusi. Dalam organisasi yang bergerak di bidang bisnis, pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang sangat mempengaruhi bagi kelangsungan hidup perusahaan. Strategi pemasaran yang baik akan membawa dampak yang baik bagi pertumbuhan perusahaan. Salah satu strategi yang saat ini banyak dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan pemasaran internasional. Pemasaran internasional dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dan juga dengan harapan profitabilitas yang akan diraih akan semakin besar pula. Sama halnya dengan pemasaran di dalam negeri, pemasaran internasional harus memperhatikan beberapa faktor. Salah satu faktor yang harus diperhatikan yaitu adalah tentang keputusan harga. Dan faktor lainnya yang tidak kalah penting yaitu mengenai keputusan distribusi. Yang pertama, mengenai keputusan harga. Dalam pemasaran, penetapan harga jual merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Tentunya dalam menentukan harga, pemasar juga harus kritis dan benar-benar mempertimbangkan berbagai macam aspek. Hal ini dikarenakan harga jual menentukan apakah pemasaran akan berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu, dari hargalah perusahaan akan mendapatkan pemasukan juga profit yang dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Produk yang memiliki nilai jual terlalu tinggi seringkali gagal dalam menarik konsumen, sedangkan produk yang memiliki nilai jual dengan harga yang terlalu rendah seringkali membuat perusahaan mendapatkan laba yang kecil. Oleh karena itu, pemasar harus memperhatikan hal ini dengan baik. Pemasar harus berhati-hati dalam menetapkan harga jual untuk mencapai tingkat penjualan yang optimal dan juga pengembalian yang menguntungkan. Untuk menentukan harga jual, perusahaan tentunya sudah memiliki dasar atau landasan. Misalnya saja, ada perusahaan yang berorientasi pada hasil jangka pendek, yaitu laba perusahaan, dan juga ada perusahaan yang berorientasi kepada hasil jangka panjang, yaitu konsumen yang loyal dan juga pangsa pasar yang semakin besar. Dengan demikian, perusahaan mungkin ingin menurunkan harga untuk mencapai daya saing yang maksimal di pasar atau mungkin ingin melihat pendapatan yang maksimal dalam neracanya dengan menetapkan harga yang lebih tinggi. Selain berdasarkan pada kedua orientasi tersebut, penetapan harga jual perusahaan juga memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidupnya atau survive, mengejar keuntungan atau berorientasi pada profit, mencapai pertumbuhan penjualan yang maksimum, merebut pangsa pasar, dan juga mendapatkan return on investment. Dalam perjalanannya, tentunya perusahaan akan menghadapi banyak sekali masalah, seperti kapasitas produksi yang berlebih, semakin tingginya persaingan, dan juga perubahan pada selera masyarakat. Dalam hal ini, maka perusahaan akan cenderung menetapkan harga yang lebih rendah untuk tetap dapat menjual produknya di pasaran. Penetapan harga tersebut tentunya memiliki dasar agar kelangsungan perusahaan dapat terus dilanjutkan. Lalu mengenai metode penetapan harga, pemasar internasional perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting dalam menentukan harga yang sesuai. Faktor ini terbagi dalam 3 kategori umum, yaitu tujuan strategis perusahaan, biaya transfer, dan kekuatan kompetitif yang berlaku di pasar. Tujuan strategis dari perusahaan multinasional adalah untuk mengembangkan struktur harga yang kompetitif. Terdapat 2 metode yang dapat digunakan dalam menetapkan harga jual, yaitu
metode berbasis biaya, dan juga menggunakan metode berdasarkan harga transfer. Yang pertama, metode penetapan harga berbasis biaya dimulai dengan biaya produksi sebagai titik determinasinya. Dalam penetapan harga biaya plus, suatu jumlah ditambahkan ke dalam biaya produksi untuk menentukan harga yang sesuai. Biaya yang dipertimbangkan dalam menentukan harga akhir adalah biaya produksi, biaya operasional, dan juga persentase dari keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan. Dengan cara ini, keuntungan dan juga harga jual setiap barang dapat ditentukan secara akurat. Penentuan biaya seringkali juga melalui penggunaan harga biaya rata-rata, di mana perusahaan mengidentifikasikan biaya variabel dan juga biaya tetap dari produksinya. Biaya variabel sendiri merupakan biaya yang bervariasi dengan tingkat produksi. Misalnya saja tenaga kerja, bahan mentah, dan juga biaya barang itu sendiri, terlepas dari tingkat produksinya. Lalu untuk biaya tetap, yaitu gaji pegawai dan juga biaya sewa yang tidak terpengaruh oleh tingkat produksi. Metode lain yang dapat digunakan untuk menetapkan harga adalah dengan menggunakan tingkat pengembalian yang diinginkan oleh perusahaan. Dalam metode ini, perusahaan ingin mencapai tingkat pengembalian tertentu, dan dalam kaitannya dengan investasi awal, penetapan harga barang yang diproduksi untuk ekspor juga harus memperhitungkan biaya tambahan dari di mana mereka diproduksi dan diangkut ke negara lain. Metode penetapan harga jual ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu karena metode ini berfokus kepada tujuan jangka pendek saja yang dianggap kurang fleksibel. Seringkali penetapan ini tidak terintegrasi dengan tujuan strategis yang berorientasi kepada tujuan jangka panjang perusahaan. Lalu, pada umumnya, permintaan merupakan penentu penting bagi harga jual yang sesuai untuk dibebankan dalam berbagai pasar sesuai dengan hukum permintaan. Beberapa produk sangat sensitif terhadap perubahan harga, dan peningkatan harga dapat menghasilkan penurunan akan permintaan, sedangkan produk lain tidak sensitif terhadap perubahan harga. Oleh karena itu, penting bagi pemasar internasional untuk menentukan harga yang sesuai dengan tempat di mana barang tersebut akan dipasarkan. Lalu, metode selanjutnya adalah harga transfer. Harga transfer merupakan hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan multinasional yang memasarkan produknya di banyak anak cabang yang tersebar di berbagai belahan dunia. Hal itu berguna untuk menetapkan harga jual yang tepat bagi berbagai cabang perusahaan multinasional dikarenakan ongkos transfer yang berbeda-beda. 4 metode khas untuk menilai biaya dalam harga transfer adalah membebankan biaya produksi yang ditransfer, membebankan biaya pada konsumen anak perusahaan berupa biaya untuk produksi juga biaya tetap dalam pembuatan barang, menetapkan harga bagi konsumen anak perusahaan sama dengan harga di pasar lokal, dan yang terakhir yaitu membebankan harga yang sama bagi seluruh konsumen anak perusahaan. Dalam transfer pricing juga harus diperhatikan tujuan dari perusahaan multinasional. Misalnya saja, perusahaan ini mungkin mendukung operasi di lokasi tertentu dengan menekan biaya sampai tingkat cakupan atau penetrasi pasar tertentu tercapai. Dalam hal ini, perusahaan akan mengarahkan biaya pengalihan yang minimum ke anak perusahaan. Harga transfer juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan lain, seperti mengalihkan pendapatan dari negara dengan pajak yang tinggi hingga pajak yang rendah. Pada pembahasan poin kedua, yaitu mengenai keputusan penempatan distribusi produk yang menjadi hal penting untuk dibahas. Dalam fungsi distribusi pemasaran, melibatkan proses untuk memastikan bahwa produk yang akan didistribusikan perusahaan mencapai lokasi yang tepat, untuk dijual pada waktu yang tepat dan dengan jumlah yang tepat. Kesalahan dalam arus distribusi dapat menyebabkan konsekuensi kritis seperti ketidakpuasan konsumen, biaya yang terlalu banyak dikeluarkan, dan juga kehilangan penjualan. Jenis produk yang diangkut menentukan metode distribusi apa yang harus digunakan. Keputusan distribusi juga sangat penting karena seringkali bersifat jangka panjang yang melibatkan penandatanganan kontrak dengan pengangkut atau penyewa peralatan, pengembangan biaya juga infrastruktur modal
yang mahal seperti jalur rel, dermaga, pelabuhan, dan fasilitas pemuatan. Proses yang sudah cukup sulit di pasar-pasar domestik tumbuh menjadi lebih rumit di lingkungan internasional dikarenakan proses ini memiliki dua tahapan. Yang pertama yaitu international exporter harus mengangkut barang dari dalam negeri, tempat produksi, ke luar negeri, tempat barang dipasarkan. Kemudian, mereka harus menetapkan metode distribusi barang di dalam negara asing. Banyak pemain dalam sistem distribusi yang diperlukan untuk pasar distribusi yang bagus. Skenario yang relatif sederhana ini menjadi jauh lebih rumit dengan penambahan komponen internasional, di mana orang lain ikut serta dalam memfasilitasi pertukaran ini. Ada perusahaan pengiriman barang yang memperhatikan rincian transportasi internasional, dan eksportir juga importir yang melakukan perdagangan internasional baik sebagai agen maupun perantara. Kadang-kadang orang-orang ini mengambil hak atas barang dan memperdagangkannya atas nama mereka sendiri, yaitu perantara. Alternatifnya, mereka mewakili kepentingan sebagai perusahaan dan mengatur distribusi barang dengan biaya atau perantara agen. Lalu, dalam keputusan distribusi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut yang pertama adalah sifat dari produk itu sendiri. Sifat dari produk berarti apakah produk tersebut rapuh atau mudah rusak, dan apakah produk tersebut masih membutuhkan layanan setelah dibeli, apakah produk ini lebih baik disalurkan oleh perusahaan resmi, dan pertimbangan lainnya adalah tentang tingkat kendali atas distribusi. Kontrol lebih besar atas proses distribusi membutuhkan keterlibatan yang lebih besar oleh perusahaan dalam hal waktu, uang, dan juga energi. Lalu yang kedua adalah keterbatasan biaya. Keputusan apapun yang diinginkan oleh perusahaan dapat dibatasi oleh ketersediaan perantara atau saluran distribusi dan juga infrastruktur negara yang bersangkutan sehingga dapat membatasi jenis dan metode distribusi yang dapat digunakan. Di beberapa negara, perusahaan asing tidak memiliki akses ke semua mode distribusi dan juga distribusi diatur oleh perusahaan besar saja. Faktor yang ketiga adalah sifat dari toko yang menjual barang dan jasa. Dalam hal ini, setiap negara memiliki sifat yang berbeda-beda untuk mendistribusikan barangnya. Ada negara yang mendistribusikan produknya melalui berbagai toko retail, dari yang kecil hingga besar, dan juga ada negara yang mendistribusi produknya dilakukan oleh UMKM kecil milik keluarga seperti yang dilakukan oleh negara Jepang. Dan yang terakhir adalah tingkat kemampuan suatu negara. Tingkat perkembangan negara mempengaruhi sumber daya dan jaringan distribusinya. Kurangnya metode transportasi dengan kemampuan mendinginkan barang yang akan didistribusikan akan mempengaruhi distribusi produk beku dan segar. Dari pembahasan-pembahasan yang sudah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pemasaran internasional sama halnya dengan pemasaran yang dilakukan di dalam negeri, dengan tujuan untuk mengenalkan produk perusahaan kepada konsumen sehingga konsumen tertarik dan mau membeli produk tersebut. Namun, banyak hal yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk melakukan pemasaran secara internasional, seperti penetapan harga jual dan juga penyaluran produk. Dengan analisis yang baik, maka pemasar internasional akan dapat dilakukan dengan baik pula dan juga membawa dampak positif bagi kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk memasuki pasar internasional, pemasar harus banyak menggali informasi agar kegiatan pemasarannya dapat berjalan dengan baik. Sekian informasi yang dapat saya paparkan. Atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.